Yang terakhir adalah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya perkara mengenai wakaf atau pada satu ayat untuk bertadabur dan mengulang-mengulang ayat. Apakah hukumnya? Baik, hukumnya adalah boleh ya juz untuk mengulang-ulang ayat untuk bertadabur. Dan bahkan menurut saya ini lebih disukai, ya mustahab ya. Karena banyak ulama-ulama terdahulu juga melakukan hal seperti itu, berbuat seperti itu. Jadi penting sekali membaca Al-Quran itu dengan bertadabur. Ya, bahkan beberapa ulama juga sudah membuat suatu tabel ya mengenai wakaf yang namanya wakaf tadabbur. Ada yang mengulang-mengulang ayat, ada yang berdoa. Jadi boleh. Apa yang boleh kita lakukan ketika kita bertadabur dalam baca Al-Quran? Kita boleh mengulang-mengulang ayat tertentu, ya, mengulang-mengulang ayat supaya kita bisa mendapatkan perasaan takut kepada Allah dalam hati. Boleh. Misalnya ayat-ayat neraka. Ya, misalnya ulaika ashabun nar. Ulang lagi. Ulaika ashabun nar. Kita baca karena artinya mereka itu adalah penghuni neraka. Kita ulang lagi karena kalau kita bayangkan termasuk dalam penghuni neraka bagaimana? Tambah lagi kita ulang lagi. Ulaika ashabun nar. Sampai akhirnya mungkin nanti ada perasaan dalam diri kita mau nangis gitu. Boleh nangis juga, menangis. Ya, malah itu sangat dianjurkan dalam sholat. Karena kita betul-betul merasakan itu pentingnya justru bacaan Al-Quran itu bisa menyentuh hati. Atau kadang kalau sudah apa ya dalam kondisi seperti itu kita sadar bahwa ini mengerikan, kita nggak mau misalnya masuk neraka, maka ketika sholat ketika berhenti wakaf di situ bahkan boleh juga berdoa. Boleh misalnya ulaika ashabun nar. Habis itu bila Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh bilang seperti itu. Berdoa dalam dipotong nanti. Ulang lagi ayatnya nanti. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Boleh. Jadi banyak juga sahabat-sahabat bahkan Nabi SAW juga begitu dalam hadis yang dalam riwayat Auf bin Malik. Ya ketika Nabi SAW berjumpa dengan ayat surga, maka beliau berdoa meminta surga birahmatik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berjumpa dengan ayat neraka, ternyata awaz, ya Nabi SAW meminta perlindungan dari neraka. Ya, begitu juga perlakuan banyak para sahabat-sahabat ketika sholat. Ketika berjumpa dengan ayat-ayat neraka, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berjumpa dengan ayat surga, mereka berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Penting ini ya. Karena itu hakikatnya begitu. Karena dia ibaratnya seperti charger kita. Kalau kita Al-Quran itu membersihkan hati kita dan cara paling gampang itu adalah betul-betul merasakan, mentadaburi ya, ayat-ayat itu sampai ke dalam hati kita. Ya, itu jadi mengulang-mengulang tidak ada masalah supaya mendapatkan feel misalnya ya, mendapatkan mampu bertadabur Ustadz dengan mengulang boleh, boleh ulang saya terus, tidak ada masalah. Ya, ulang terus. Kemudian kalau mau menangis, menangis tidak ada masalah juga, malah bagus menangis dalam sembahyang. Bahkan kalau mau berdoa juga boleh. Ketika sedang menjumpai ayat yang surga, kita minta pada Allah, Inna nas'alukal jannah. Aku minta kepada engkau surga ya Allah. Boleh, boleh. Ya. Kalaupun jumpa dengan ayat neraka, minta ampunan supaya terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga. Karena tujuannya ketika orang salat itu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi. Maka perlulah kita apa namanya? Betul-betul menyerapi bacaan itu. Ya, jadi jangan kaku karena kalau lagi makanya hukum sholat itu ketika berdiri itu boleh sholat boleh berdoa, ya kan? Berdiri boleh. Semua tempat dalam sholat itu boleh berdoa. Lagi membaca ayat, berjumpa ayat neraka, takut, menangis, berdoa kepada Allah. Sudah berdoa, sambung lagi ayatnya. Terus begitu, nggak apa-apa. Itu sudah menjadi kebiasaan. Malah bagus begitu. Ya.
Cuman ya saya sarankan ya buat seperti ini kalau lagi sholat tahajud saja, ya maksudnya sendiri. Jangan nanti apa lagi sholat jamaah misalnya begitu, nah, nanti jadi panik nih kok tiba-tiba imamnya berdoa di tengah ayat gitu kan, nah, jadi tidak tahu nantinya. Tapi boleh juga, kaidahnya tidak ada masalah dan banyak ulama-ulama sekarang juga yang buat seperti itu ya ketika sedang membaca ayat dalam sembahyang. Ya, apalagi kalau ayatnya betul-betul saat itu mungkin kadang-kadang ada momen manusia tuh jauh dari agama gitu kan. Jadi ketika dia baca ayat seperti lewat saja. Tapi ada kalanya ketika saat itu manusia itu lagi sensitif kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi dekat-dekatnya. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Qur'an apapun saja bicara neraka langsung nangis sudah. Ya, ada yang begitu kondisinya. Jadi kadang ada imam yang kondisinya memang lagi imannya lagi bagus, kemudian lagi baca dia menangis, itu biasa. Dan dia berdoa, yaitu kita aminkan juga ya. Karena kita juga pengen kan masuk masuk dalam surga dan jauh dari neraka. Jadi boleh ya mengulang-ulang ayat dan wakaf untuk bertadabur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pada pertemuan malam ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته